Jadi ini main-main. TNI kita kembali ke era zaman Jenderal Nagabonar. Ini memalukan, Bu. Jadi jabatan Seskap itu kan eselon 2. Eselon 2 itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1. Ngomongin tentang Letkol Teddy, itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya, ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya, ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Dua orang itu merupakan perwira tinggi TNI berbintang 4. Yang pertama adalah Jenderal Agus Subianto, Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang kepada awak media, ia menerangkan soal sekretaris kabinet yang kini dijabat Teddy Indrawijaya. Sedangkan yang kedua adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Menantu Luhut Binsar Panjaitan ini menjelaskan tentang kenaikan pangkat Teddy Indrawijaya yang semula mayor menjadi letnan kolonel. Belakangan ini, Letkol Teddy Indrawijaya kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan statusnya sebagai tentara aktif yang memegang jabatan sipil dan mempersoalkan kenaikan pangkatnya yang dinilai belum layak. Terkait hal itu, Agus Subianto mengatakan saat ini Sekretaris Kabinet berada di bawah Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres, sehingga boleh dijabat oleh militer yang masih aktif. Hal senada disampaikan Maruli Simanjuntak. Ia menjelaskan, Seskap yang berada di bawah Satmilpres itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 yang diterbitkan Prabowo Subianto. Kapan Perpres itu dibuat? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari berselancar dulu di laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Coba baca ini. Dalam laman itu masih mencantumkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet. Dijelaskan, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tapi lihat ini, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Masalahnya, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 itu sudah tidak berlaku. Sekretariat Kabinet sudah dibubarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara. Dalam pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut ditegaskan, dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Namun, dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia itu masih mencantumkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 yang cantolan hukumnya sudah tidak berlaku seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Berkat Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 5 November 2024 itu, Teddy Indrawijaya dinyatakan bebas dari persyaratan. Kendati masih aktif di militer, ia boleh menjabat Sekretaris Kabinet. Pasalnya, saat ini Sekretariat Kabinet berada di bawah Sekretariat Militer Presiden. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu diutak-atik sehingga Gibran Rakabuming Raka bisa maju dalam Pilpres 2024, kini terbit Peraturan Presiden yang menyelamatkan Teddy Indrawijaya dari tuntutan pensiun dini atau mundur dari TNI lantaran menjabat Sekretaris Kabinet yang dipandang sebagai jabatan sipil. Sejak menjadi ajudan Prabowo Subianto, Teddy Indrawijaya tampak mendapat perhatian khusus, terutama di kala musim kampanye Pilpres 2024. Pria kelahiran Manado pada 14 April 1989 ini tidak pernah jauh dari Prabowo, sehingga gerak-geriknya kerap tertangkap lensa para pewarta. Publik kerap memanggilnya dengan nama Mayor Teddy. Sebelumnya, saat masih berpangkat Letnan 1, Teddy terpilih menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo mulai 2016 sampai 2019. Beres mendampingi Jokowi pada 2020, Teddy dipercaya menjadi ajudan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Sejak saat itu, hubungan di antara keduanya bagai dua sisi mata uang, berbeda tapi tak terpisahkan. Kedekatan mereka semakin erat setelah Presiden Prabowo memberi jabatan kepada Teddy sebagai Sekretaris Kabinet.
Kini nama Teddy kembali menjadi sorotan setelah ia mendapatkan kenaikan pangkat dari mayor menjadi letnan kolonel. Sejumlah pihak mengkritik hal itu lantaran menyalahi sistem merit yang bisa menimbulkan kecemburuan di tubuh militer. Mabes TNI dan Mabesat harusnya terbuka, jujur, karena ini membuat keresahan di kalangan prajurit. Berapa banyak saya mendapatkan pesan WA dari perwira tinggi dari mulai bintang 4, bintang 1, 4, 3, 2, 1, dan kolonel, serta lulusan akademi militer lainnya. Resah dengan kasus Teddy ini. Oke, sebagai letnan kolonel, mestinya dia adalah komandan batalion. Nah, jangankan komandan batalion, Teddy sebelum ini diberikan jabatan Wakil Komandan Batalion Infanteri 328 Pararaider Kostrad, tapi tidak pernah ditempati sejak setahun lalu, Februari 2024 sampai sekarang. Negara lagi-lagi dirugikan. Seharusnya posisi ini ditempati perwira yang lain aja, sehingga batalion ini punya wakil komandan batalion, bukan kosong seperti ini. Jadi ini main-main. TNI kita kembali ke era zaman Jenderal Nagabonar. Ini memalukan, Bung. Hal lain yang pernah menjadi sorotan publik kepada Teddy adalah harta kekayaannya yang fantastis. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilansir KPK, Teddy diketahui mempunyai harta hingga 15,38 miliar rupiah. Selain mempunyai tanah dan bangunan dengan nilai total 8,2 miliar rupiah, Teddy juga mengoleksi mobil hasil sendiri seharga ratusan juta rupiah, seperti Toyota Land Cruiser seharga 800 juta rupiah, Toyota Fortuner 350 juta rupiah, dan Honda CR-V dengan harga 180 juta rupiah. Teddy juga memiliki tanah dan bangunan di Bekasi seharga 1,8 miliar yang merupakan hasil sendiri. Ia pun mempunyai tanah dan bangunan hibah dengan akta di Sragen dan Minahasa yang nilainya antara 600 juta hingga 1,3 miliar rupiah. Ya, di luar penilaian sumbang dari sejumlah kalangan, Teddy Indrawijaya punya banyak prestasi gemilang. Selain merupakan sekretaris kabinet termuda, Teddy menjadi satu-satunya perwira TNI yang berkualifikasi Komando Kopassus, Anti Teror Gultor Kopassus, dan Pasukan Khusus Amerika Serikat US Army Ranger.